sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para ustaz, para hujjaj, segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Ma'ruf Labid atau tafsir Munir, surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra, bukanlah itu merupakan sebuah kebaikan, an tuwallu wujuhakum, engkau menghadapkan wajah-wajah kalian fis sholati, dalam salat, qibalal masyriqi, ke arah timur, ai jihatil ka'bati, maksudnya arah Ka'bah, wal maghribi, dan ke arah barat, ai jihati baitul muqaddas atau baitul maqdis, arah baitul maqdis. Wa qara Hafsun wa Hamzatu binasbil birri. Imam Hafs dan Imam Hamzah membaca laisal birro nasab, tapi boleh juga laisal birru. Jadi di sini nggak ada harokatnya ya. Kalau nggak ada harokatnya boleh kita baca laisal birru, boleh kita baca laisal birro. Nah, bacaan yang ada di mushaf-mushaf kita, di Al-Quran yang biasa kita pegang, laisal birro, itu bacaannya Imam Hafs. Hafs laisal birro. Tapi boleh juga kita baca laisal birru, boleh. Ala annahu khobarun muqaddamun, bahwasannya kalau dibaca nasab laisal birro, ini jadi khobarnya laisa, kemudian masdar an dan fiil antuallu ini jadi isimnya laisa. Ini pembahasan nahu. Ayat ini ayat 177 surah Al-Baqarah. Ini kalau kita pahami maknanya yang bagian awal, bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah kalian dalam sholat ke arah timur maupun ke arah barat. Ayat ini kalau dilihat dari konteks ayat sebelumnya yang membicarakan tentang ahlul kitab, membicarakan tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sholatnya madhab ke Baitul Maqdis. Sholat madhab ke Baitul Maqdis kalau di Madinah saat ayat ini turun, ayatnya ini di Madinah, Madaniyah. Saat ayat ini turun, Baitul Maqdis itu berarti menghadap ke arah timur, ke arah timur. Nah, kalau ke arah barat, Baitul Maqdis menghadap ke arah barat. Nah, kalau ke arah Ka'bah ke arah timur. Kalau dari Madinah ke arah timur. Tapi bukan itu yang disebut dengan kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya sekedar ngadep kulon, ngadep wetan, atau tempat-tempat arah-arah yang lain, bukan. Nah, kalau begitu doang mah gampang, saudara. Ya tinggal madep doang. Balik kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Ya itu mah ya komandan peleton yang di sini mana yang ngaji ya. Bisa semua itu ya, Ali aja bisa langkahnya ya jingnya ya. Udah jurus 7 bisa balik kanan balik kiri. Kalau cuma sekedar menghadap ke arah tertentu, menghadap ke kiblat Ka'bah atau menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu sangat mudah. Tapi yang dimaksud dengan kebaikan bukan itu. Ini turun ayat untuk orang-orang Yahudi dan juga untuk orang-orang Islam. Orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa harusnya orang-orang Islam itu ya udah madhab Baitul Maqdis. Di ayat-ayat sebelumnya pernah kita bahas bahwa Allah pernah memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat
Baitul Maqdis ke arah Baitul Maqdis, menghadap ke Palestina sekarang. Itu selama 22 bulan. Berapa tahun tuh 22 bulan? Ya. Ada yang mengatakan 18 bulan, jadi 1 tahun lebih. Ya, 2 tahun, kalau 22 bulan berarti 2 tahun kurang dikit. Itu selama waktu tertentu itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan orang-orang Islam sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Jadi kalau dari Madinah menghadap ke arah barat. Nah, setelah itu Allah perintahkan fawallu wujuhakum syatrah. Wahai Muhammad, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram dimanapun kau berada. Pindah lagi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ini orang-orang Yahudi ketika mendengar perintah ini, apa-apaan nih agama begini, pindah lagi kiblatnya. Udah cakep-cakep ngikut kita, madhep ke Baitul Maqdis. Harusnya ikut kita madhep Baitul Maqdis. Maka ayat ini menegaskan bahwa bukan itu yang namanya kebaikan, tuh bukan itu. Bukan cuma sekedar madhep Ka'bah atau madhep ke Baitul Maqdis, bukan. Atau madhep ke arah-arah lain, ke Prambanan misalnya. Mampian mana Mampian? Prambanan, atau madhep ke Borobudur, bukan itu. Yang dimaksud dengan kebaikan lebih dari sekedar itu. Apa kebaikan itu? Walakinnal birra ay walakinna syakhsal birra, tetapi orang yang baik. Birra itu ada satu pendapat ahli nahwu yang mengatakan birrun itu asalnya barirun. Barirun itu orang-orang yang baik. Jadi wazan fa'ilun, isim fa'ilnya barirun. Ya, kemudian nukilat harakatur ra ilal ba. Nukilat dipindah harokat ro-nya ini kepada ba, bariro, dipindah kasrohnya ro kepada ba, jadi bir. Ya, bir di sini kebaikan artinya atau orang baik. Makanya Syekh Nawawi Banten di sini mengartikan walakinnal birro ay asyakhsul birru. Syakhsul birru, orang yang baik. Orang yang baik man amana billahi adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir, wal malaikati dan malaikat, wal kitabi dan kitab-kitab, wan nabiyina dan para nabi. Titik sampai di situ. Tetapi yang namanya kebaikan bukan hanya sekedar menghadap ke arah tertentu. Kebaikan itu adalah iman kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, iman itu dalam hati, nggak kelihatan bentuknya. Iman saya setebal apa ya? Iman sampean setebal apa nggak kelihatan. Man amana billah. Ini dijadikan dasar semua ibadah. Ibadah badaniyah, ibadah yang kelihatan seperti sholat madhep ke Ka'bah atau sembahyang orang-orang madhep ke arah-arah tertentu, itu tetap harus ada dasar ibadah hatinya. Iman ini, iman untuk menghadap ke arah barat, menghadap ke arah timur, melakukan satu perbuatan-perbuatan zahir yang kelihatan, sampai nanti misalnya dia kasih sedekah, kelihatan kan itu, rogoh kantong, kemudian kasih ke anak yatim yang ibunya masih muda. Ya, pokoknya yang kira-kira membutuhkan bantuan. Itu kan amalan-amalan badan semua yang kelihatan. Tetap dasarnya amanah billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabi. Tetap dasarnya iman dulu. Harus ada iman. Kalau melakukan itu bukan atas dasar iman, tapi atas dasar ikut-ikutan, atau nggak enak sama tetangga, nggak enak Asyura gini nggak nyumbang, atau karena alasan-alasan yang memang bukan keimanan, ikut tren aja biar viral, misalnya direkamin anak yatim dipegang palanya terus diupload ke TikTok misalnya, bukan dasar keimanan, percuma. Oleh karenanya harus didasari dengan man amana billah dulu. Ini adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati ini harus jadi dasar dari ibadah-ibadah badan semuanya. Ibadah badan yang kelihatan yang nanti akan disebutkan di sini. Kalau di kita ya ada banyak seperti sedekah, haji, itu semuanya harus didasari dengan ibadah hati, yaitu yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu minimal, hadirin. Iman kepada Allah minimal keyakinan kita bahwa Allah maha sempurna dan tidak punya kekurangan. Udah gitu aja. Kalau disuruh lebih sempurna lagi, ya apalin wujud kidam bako. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi. Anak kita harus hafal tuh. Babanya kagak hafal, anaknya hafal. Harus hafal tuh. Ya kalau anak kita diajarin kayak begitu ya bapaknya otomatis juga harus hafal.
ya ambil gendong, ya, ibunya pengen ditidurin, maksudnya pengen tidurin anaknya biar buru-buru gitu. Nah bacain wujud kidamba kok kalau mau sempurna. Kalau mau sempurna lagi ya ngaji tauhid juga. Tapi minimal iman kepada Allah itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan dalam Allah atau pada zat Allah, tidak ada. Kemudian iman kepada hari akhir. Iman pada hari akhir meyakini, mengimani bahwasannya nanti ada hari kebangkitan, dibangkitkan semua makhluk Allah beserta segala macam prosesinya, mulai dari dibangkitkan, kemudian ada mahsyar, kemudian ada mizan, pertimbangan, kemudian ada hisab, perhitungan. Ini ada surga dan ada neraka. Ini adalah iman kepada hari akhir. Ini juga termasuk iman, keimanan. Gak kelihatan semuanya itu, semuanya ada dalam hati keimanan. Kemudian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat meyakini bahwa Allah menciptakan makhluk yang tunduk dan selalu taat kepadanya, tidak punya sifat perempuan maupun tidak punya sifat laki-laki. Malaikat Jibril laki apa perempuan? Ya nggak perempuan nggak laki. Malaikat Mungkar ya nggak perempuan nggak laki juga. Pokoknya nggak ada sifat itu. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Malaikat tidak pernah durhaka, tidak pernah menentang perintah-perintah Allah dan selalu melakukan perintah-perintah Allah. Itu sifat malaikat, tunduk. Beda sama orang. Ya, orang kadang-kadang bantah. Bangun subuh. Ntar dulu ah. Nah, kalau malaikat mah enggak. Disuruh ambil nyawa ambil sama malaikat, udah nggak pakai tawar-tawar, nggak pakai mikir-mikir. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Iman kepada kitab. Di sini memang bentuknya bentuk mufrad wal kitab, tapi di tafsir-tafsir lain termasuk diantaranya di tafsir Jalalain ini wal kitab ay al kutub, yaitu kitab-kitab yang diturunkan baik Al-Quran maupun yang sebelum Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat. Kebaikan itu adalah iman kepada kitab-kitab dan juga para nabi. Dah sampai di sini. Ini pokok-pokok keimanan. Pokok-pokok keimanan yang ada dalam rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para nabi, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir. Ada semua di sini. Iman kepada qada dan qadar yang nanti ada di bawah sebagai bentuk sabar, bentuk ibadah sabar dalam hati kita. Pokok keimanan ini adanya dalam hati semua. Namun iman tidak boleh hanya sekedar iman saja, tidak boleh hanya sekedar suatu yang tidak terlihat, harus punya alamat atau tanda. Kan semua butuh bukti, saudara. Kalau ditanya, abang sayang nggak sama saya? Sayang, Neng. Mana nggak sayang sih? Buktinya apa? Udahlah, nggak usah pakai bukti lo, yang penting gua kan sayang. Nggak bisa begitu, harus ada buktinya. Iman nggak bang pada hari akhir? Iman. Iman nggak kepada malaikat? Iman. Buktinya apa? Harus ada pembuktian. Pembuktiannya ini namanya rukun Islam. Dia syahadat kalau emang benar-benar iman. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Itu rukun Islam sebagai bentuk pembuktian dari iman. Kalau kita iman dalam hati, kemudian kita mengucapkan dengan lisan kita, artinya ikrar dengan syahadat, maka itu sudah termasuk iman. Betul, sudah termasuk iman, tapi harus dengan pembuktian. Iman yang bisa menyelamatkan seseorang dari kekal di neraka. Menyelamatkan dari kekal ya Pak, bukan menyelamatkan dari neraka, bukan. Menyelamatkan dari kekal di neraka. Itu adalah keimanan dalam hati yang muncul keluar dengan mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meskipun dia nggak sholat, boro-boro puasa, apalagi zakat nggak pernah dia, tapi pernah syahadat, dan syahadatnya itu memang muncul dari hati, maka itu udah jadi iman yang menyelamatkan dia dari kekal di neraka.
Selamat dari neraka nggak selamat tetap. Oh, nggak pernah sholat. Tapi selamat dari kekal nggak? Selamat. Dia nggak kekal. Nanti akan diselamatkan oleh Allah karena memang sudah sampai tahap ikrar atau syahadat. Orang yang hanya ikrar, hanya bersyahadat saja dengan keimanan pokok itu dia sudah percaya semua, tapi tidak ada pembuktiannya melalui rukun Islam, dia memang selamat dari kekal di neraka, itu selamat. Walaupun nanti harus mampir dulu. Jadi pembuktiannya dalam rukun Islam. Nah, di sini sebagian diuraikan dalam ayat ini, wa atal mala ala hubbihi. Ini sebagai pembuktian iman. Wa atal mala, dan dia memberikan harta ala hubbihi beserta kecintaannya. Ai ma'ahubbil mali, maksudnya beserta kecintaan harta. Wa huwa ayyutiyahu wa anta sahihun syahihun. Maksudnya adalah memberikan harta sedangkan engkau sahihun syahihun, engkau benar-benar tidak mau atau pelit, syuh itu tidak mau memberi. Tak malul Aisyah, engkau mengangan-angan kehidupan, wa tahsyal faqra, dan engkau takut akan kefakiran. Atal mala ala hubbih, ini memberikan harta beserta kecintaannya, cinta dengan harta tersebut. Kalau sendal udah dipakai 10 tahun, mana udah ngeletek semua, jahitannya udah nggak ada, dikasih, kita rela nggak tuh? Kita kasihin orang, ada yang baru lagi, ya itu mah puguh yang begitu, orang udah rusak. Ini sendal baru dipakai 2 hari, cakep, mana 2 juta harganya, ada yang minta, Ustadz cakep banget sendalnya, mau pakai dah. Nah, itu namanya atal mala ala hubbih, memberikan sesuatu padahal dia masih suka sama sesuatu itu. Kebanyakan orang memang, umumnya orang itu memang akan menjaga miliknya, apalagi yang baru dia miliki itu pasti. Untuk mengikis ini maka harus, untuk mengikis bakhil atau pelit, maka harus dilatih dengan memberikan hartanya yang memang masih kita sukai. Ya kalau sendal jangan yang 10 tahun udah dipakai, jangan. Ya paling ya kira-kira sebulan masih cakep, masih layak, masih pantas dikasih orang, kasih orang. Memang demikian saudara. Orang itu ada sifat umumnya, orang ada sifat megang miliknya sendiri. Bakhil namanya. Bakhil itu kalau udah parah, ya parah udah. Jangankan ya buat orang lain, buat diri dia sendiri aja dia nggak mau pakai, sayang di rumah kagak pakai sarung, kagak pakai baju, apa bang, sayang takutnya dicuci mulu nanti warnanya hilang. Udah saya mah pakai kolor aja bah, pakai kolor, takut dilihat orang. Akhirnya dia tidurnya ngapain? Tidurnya akhirnya mati lampu. Kenapa? Ya malu dilihat orang, tidur koloran doang. Itu saking pelitnya tuh, kagak mau pakai sarung, nggak mau pakai baju, akhirnya dia tidur nggak pakai apa-apa, mati lampu sekalian. Kenapa mati lampu? Hemat. Saking pelitnya tuh begitu. Nah, saking pelitnya nanti bisa jadi yang namanya syahih atau syuh. Ini pelit, yang benar-benar pelit nih. Memberikan harta padahal dia masih mencintainya. Dzawil qurba, kepada siapa? Dzawil qurba. Ini maf'ulnya atal mal. Dzawil qurba maksudnya kepada yang memiliki kedekatan. Ayil qarabata maksudnya kerabat. Kerabat itu yang memiliki kedekatan darah, kedekatan keluarga dengan kita. Bisa keponakan, bisa abang atau adik kita, bisa anak-anaknya abang, ya bisa encing, itu namanya kerabat. Memberikan harta. Memang kerabat itu hadirin harus didahulukan dibanding yang bukan kerabat. Kalau kita punya uang, kemudian pengen kita bagi ke orang lain, maka duluin kerabat dulu. Duluin kerabat, karena kerabat itu punya hak 3 itu, apalagi miskin, punya hak 3. Dia punya hak kerabat, yang kedua punya hak sebagai seorang muslim, yang ketiga dia punya hak sebagai dekat dengan kita rumahnya. Kalau memang rumahnya dekat dengan kita, punya hak itu, hak tetangga maksudnya. Kalau
abang kita atau kerabat kita itu memang rumahnya dekat sama kita, punya hak 3. Beda kalau yang bukan kerabat, tetangga misalnya, paling cuma punya hak 2, hak muslim sama hak tangga. Tapi kalau kerabat punya hak 3 itu. Kepada kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Ayil mahawija minhum, maksudnya orang-orang yang butuh atau orang-orang yang lemah, minhum dari yatama. Karena anak yatim itu ada juga yang kaya. Yatimnya siapa? Yatimnya Harun ar-Rasyid misalnya, Khalifah Bani Abbasiyah ya. Kalau yatimnya itu mah yatimnya raja mah udah ketahuan ya. Yatimnya raja pasti dia udah punya warisan banyak. Nah, yang seperti itu tidak termasuk yang perlu diberikan. Yatim di sini maksudnya adalah yatim yang benar-benar membutuhkan, orang-orang fakir, orang-orang yang yatimnya itu benar-benar miskin, fakir atau lemah. Memberikan kepada anak-anak yatim. Yatim itu orang yang meninggal qoblal bulugh, yang meninggal bapaknya, mantu via abuhu qoblal bulugh, yang meninggal bapaknya sebelum balik. Kalau kayak Ustadz Rifai sama saya ya bukan yatim, udah balik, bolak-balik lagi. Bukan yatim lagi walaupun meninggal abuhu, meninggal bapaknya sebelum balik, maka dia disebut yatim. Wal masakina, dan orang-orang miskin. Wabnas sabili, dan anak jalan. Maksudnya anak jalan ini adalah marrot tariq, yaitu orang yang melewati jalan dalam perjalanan atau musafir. Dia pergi dari Banten mau ke Bogor, mampir di sini, maka berikan apa yang kita punya, berikan untuk musafir ini. Kaya Ustadz jadi sono di Banten, itu aja ya, itu aja dia pergi sini banyak banget bekalnya, saya lihat ATM-nya. Meskipun kaya kalau dalam perjalanan kasih. Itu keistimewaan musafir, keistimewaan Ibnu Sabil. Meskipun dia di sana di kampungnya itu orang kaya, tapi dia dalam perjalanan tetap dia boleh kita kasih. Ini Ibnu Sabil. Wasailina, dan orang minta-minta, ayyulladzina alja'atuhumul hajatu, yaitu orang-orang yang membawa mereka al-hajatu. Apa al-hajatu? Kebutuhan. Ila su'ali, kepada meminta-minta. As-sailin, tukang minta-minta. Peminta-minta ini adalah orang yang butuh, karena butuh mendorong dia untuk minta kepada orang lain. Saking butuhnya dia akhirnya minta. Ini as-sailin. Iman bukan hanya dalam hati, tapi dengan amal nyata ini, dengan perbuatan nyata, memberikan harta kepada miskin, kepada Ibnu Sabil, kepada peminta-minta. Wa fir riqabi, dan dalam perbudakan, ay fil mukatabina, yaitu dalam mukatabin, budak-budak mukatabah. Wakila, dan dikatakan fistira'ir riqabi, dalam membeli budak, li'itaqiha, untuk memerdekakan riqab, untuk memerdekakan budak. Wafir riqab, memberikan harta dalam perbudakan. Punya 2 penafsiran. Yang pertama, mukatab. Senawi Banten ini udah nggak ada semua nih saudara, udah nggak ada budak, sekarang juga udah nggak ada. Ada budak namanya budak mukatab. Budak mukatab ini budak yang diberikan kebebasan oleh tuannya, tapi syaratnya dia harus nyicil bayar dari uangnya si budak ini. Nyicil sebulan 2 juta, besoknya lagi 2 juta lagi, sampai 10 bulan misalnya diangsur, namanya mukatab. Dia bisa membebaskan diri dengan perjanjian oleh tuannya. Tuannya menawarkan itu, maka dibayar 2 juta lunas. Nah, ada yang seperti ini, maka kita boleh memberikannya. Bahkan dianjurkan untuk memberikan kepada mukatab. Penafsiran pertama. Penafsiran kedua, yang dimaksud dengan fir riqab, itu orang-orang yang membeli budak, orang-orang yang hartanya banyak kepake untuk beli budak, tapi bukan untuk diperbudak, untuk dibebasin. Sayyidina Abu Bakar itu banyak membebaskan budak-budak, banyak sekali. Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, yang kaya-kaya seperti siapa? Ya Allah, lupa sih. Banyak sahabat-sahabat Nabi, diantaranya Sayyidina Utsman, kemudian ada lagi yang ceritanya itu beliau ini punya banyak tanah juga, punya banyak tanah. Ini
banyak sekali membebaskan budak, dibeli budak itu, nah kemudian dibebaskan, dibeli dari orang, bukan untuk diperbudak lagi tapi dibebaskan. Ada yang seperti ini, meskipun kaya maka perlu atau boleh juga diberikan harta, boleh, termasuk orang yang memang harus diberikan harta untuk menunjang perjuangan dia adalah perjuangan untuk membebaskan budak-budak hamba sahaya itu. Wa aqamas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat al-mafrudota yang difardukan minha darinya, minimal salat-salat fardu. Kebaikan itu bukan hanya menghadapkan arah ke timur dan barat, tapi kebaikan adalah keimanan diikuti dengan amal nyata seperti memberi harta sampai yang ini, yaitu melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat, aqamas sholah, artinya mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini bukan cuma menghadap ke arah barat, ke arah kiblat, bukan, tapi benar-benar melaksanakan hak-haknya sholat, syaratnya, rukun-rukunnya, sampai khusyuknya itu harus ditunaikan, namanya iqamatus sholat. Kalau cuma sekedar sholat aja, bukan muqimus sholat namanya, tapi musallin. Sholla yusolli, sholla yusolli, failnya musallin. Musallin itu orang yang sholat. Tapi kalau muqimus sholat, ini orang yang mendirikan sholat, syarat rukunnya dijaga dan sholatnya khusyuk. Begitu sholat udah otomatis jalan sendiri, Al-Fatihah udah hafal dari kecil, ya ruku begitu-gitu aja bentuknya. Sujud jadi nggak repot dengan menghitamkan jidat, nggak repot dengan tangan harus begini-gini, nggak repot begitu, dia udah begitu jalan otomatis yang ada dalam hati dan pikirannya cuma Allah aja. Itu namanya muqimus sholat. Begitu Allahu Akbar, udah jalan otomatis dah. Kayak orang nyetir gimana sih Pak? Orang nyetir kan waktu diajarin, ya nih kopling dulu, habis kopling oper gigi 1 dulu, ntar udah agak ini baru oper gigi 2. Kan teorinya begitu. Tapi kalau udah nyupir mah udah jalan aja, udah nggak kopling dulu ya, habis kopling dulu, oh terus dioper, nggak begitu, udah jalan aja. Begitu juga orang sholat itu, ketika sudah syarat rukunnya terpenuhi, kemudian dia mulai takbiratul ihram, jalan begitu aja, nggak mikirin fatihahnya, artinya nggak mikirin makhraj gua gimana ya, nggak mikirin juga bacaan-bacaannya, tapi yang ada dalam hati dan pikirannya hanya Allah. Itu namanya muqimus sholah, benar-benar, bukan hanya sekedar musallin. Kalau cuma sekedar musallin, itu orang yang menghadirkan bentuk sholat. Jadi musallin itu orang yang lagi mempraktekin sholat atau lagi jalanin sholat kayak jalanin jurus, karena dia cuma gerak-gerak gitu aja. Tapi kalau muqimus sholat lebih dari itu. Kalau musallin hanya jalanin sholat, menghadirkan bentuk sholat, ini yang diancam, fawailul lil musallin. Nggak ada fawailun li muqimis sholat, nggak ada, tapi wailun lil musallin, celaka untuk orang-orang yang sholat. Maksudnya orang sholat ya hanya sekedar menghadirkan bentuk sujud, menghadirkan bentuk berdiri, menghadirkan bentuk duduk, cuma itu, tapi pikirannya nggak khusyuk, syaratnya dan rukunnya juga tidak terpenuhi, bukan musallin. Musallin itu diancam celaka oleh Allah. Wa ataz zakah, dan memberikan zakat. Ayil mafrudata, maksudnya yang difardukan. Ayil mafrudata maksudnya yang difardukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini ada wa ataz zakah, memberikan zakat. Al mafrudata ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Banten yang wajib. Kenapa begitu? Karena sebelumnya kan udah kasih harta juga. Atal mala ala hubbihi. Pada siapa? Pada dawil kurba, yatama, miskin, ibnu sabil. Ini yang sunnah-sunnah. Tapi jangan lupa, walaupun sunnah-sunnah ya tadi di awal, tetap jangan lupa atas zakat, tetap jangan lupa yang wajibnya. Jangan gara-gara sunnah lupa sama yang wajib. Jangan gara-gara sholat tahajud subuhnya kesiangan, duha kenceng banget, zuhurnya kagak. Duhanya sampai 8 rakaat, tapi zuhurnya kagak. Jangan kita sibuk dengan yang sunnah sementara yang wajib tidak kita lakukan. Oleh karenanya yang awal atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama, ini yang sunnah tatawu, ini sedekah tatawu. Ditegaskan di sini wa ataz zakah ayil mafruḍah, maksudnya yang zakatnya itu jangan lupa juga. Kalau Ramadan
sampai Idul Fitri imam naik mimbar namanya zakat fitrah. Kalau punya pertanian namanya zakat pertanian. Kalau perdagangan namanya zakat perdagangan. Ada yang nyimpen emas di rumah, di lemari buat investasi, udah sampai nisabnya, ada 200 gram di lemari. Nah, kalau ada 200 gram, keluarin zakatnya. Itu namanya zakat yang wajib. Sedangkan memberi orang minta-minta, memberi kerabat sunnah. Nah, yang sunnahnya didahulukan, tapi jangan lupa di sini juga yang wajib Allah sebutkan wa ataz zakah. Wal mufuna biahdihim, dan orang-orang yang menepati biahdihim janjinya. Ini atfun ala man amana, jadi atop kepada man amana. Man amana itu rafa, laisal bir walakinnal birra man amana. Isimnya lakinna birra. Nah, khobarnya man amana billah, ini khobar. Karena itu al-mufuna diatofkan kepada man, makanya jadinya marfu juga. Karena jadi khobarnya lakinna. Wal mufuna biahdihim, dan orang-orang yang memenuhi janjinya. Idza ahadu, ketika mereka berjanji, fima bainahum, dalam sesuatu yang tetap antara mereka, wa bainallahi, dan antara Allah, wa fima bainahum wa bainan nas, dan dalam sesuatu yang antara mereka dan antara manusia. Ahdun, perjanjian, saudara. Orang yang menepati janjinya, yang memenuhi janjinya, ini adalah orang-orang yang berjanji kepada Allah dan juga berjanji kepada manusia. Jadi jangan sembarangan, sama Allah janji ditepati terus. Ia bakal sholat, ya Allah saya udah syahadat, saya udah berikrar, saya akan sholat terus, akan puasa Ramadan, sedekah, dan juga zakat yang wajib akan saya laksanakan terus. Tapi jangan lupa janji juga harus dipenuhi, karena yang dimaksud dengan janji di sini baik janji antara kita dengan Allah maupun janji antara kita dengan manusia. Ada kafir itu, ini hubungannya dengan kenegaraan. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan mu'ahad, kafir mu'ahad. Memang secara garis besar hanya ada kafir dhimmi dan kafir harbi. Harbi itu yang memang perang, yang memang dia mengganggu kita, mengajak perang, namanya harbi, musuhin kita, ya kita musuhin lagi. Nah, kalau dhimmi enggak, dhimmi ini ada dalam tanggungan kita, ada dalam jaminan. Dhimmi ini ada yang disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini dari kata ahdun ini, yang ada dalam perjanjian. Yang dalam perjanjian dia hidup bersama dengan kita, sama-sama bayar pajak, sama-sama melaksanakan kewajibannya, namanya mu'ahad. Di Indonesia ini adanya mu'ahad, jadi nggak boleh diperangi, mu'ahad. Dan itu harus kita jaga, karena termasuk wal mufuna bi ahdihim. Kita kalau pengen jadi orang baik, maka orang yang menjaga janji, baik itu kepada sesama muslim maupun non muslim, harus kita jaga juga. Was-sabirina maf'ulun li fi'lin mahdhufin kadhkur. Ini tahu-tahu nasab nih, Ustaz Rifai. Tadinya wal mufuna, Ustaz sini wal mufuna, tahu-tahu kok wasabirina. Tahu-tahu nasab. Kenapa nasab? Maf'ulun li fi'lin mahdhufin. Ini jadi maf'ul untuk fi'il yang dibuang, seperti kadhkur, udhkur. Jadi seolah-olah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wadhkur as-sabirina, dan ingatlah orang-orang yang sabar. Seolah-olah seperti itu. Atau boleh juga kita jadikan maf'ul untuk fi'il seperti imdah, wamdah as-sabirina, dan pujilah orang-orang sabar, karena orang sabar ini lebih dari yang semuanya tadi. Kalau orang iman kemudian melakukan segala macam pemberian secara sosial kepada fakir miskin, kepada orang-orang minta-minta, udah cakep itu. Kalau dia mau sabar, tambah nilainya lagi, tambah. Oleh karenanya sabirin di sini di nasab dijadikan maf'ul bih untuk fi'il yang dibuang seperti imdah. Pujilah orang-orang yang sabar fil ba'sa'i ayil khaufi wal walaya wasyadaidi, yaitu orang-orang yang dalam takut, dalam keadaan takut, atau dalam ujian-ujian dan juga dalam kesulitan-kesulitan. Sabar dalam kesulitan, dalam rasa takut. Wad-dharra'i, dan juga dalam penyakit-penyakit atau kesempitan. Al-amradi ayil amradi, penyakit, wal auja'i,
dan juga wabah-wabah, wal ju'i dan rasa lapar, wahinal ba'si dan juga sabar ketika dalam peperangan, fi waktu syiddatil qital, yaitu dalam waktu berkecamuknya perang fi sabilillahi, dalam jalan Allah. Orang-orang sabar ini punya tempat khusus. Kalau melakukan kebaikan dengan iman, kemudian dengan memberikan harta, sholat juga, zakat juga, menepati janji juga, kalau ditambah dengan sabar, maka inilah yang mendapat pujian Allah. Karena sabar ini punya tempat khusus. Orang yang sabar melakukan itu semua, melakukan ibadah-ibadah tadi, dan juga sabar, udah ibadah, sholat terus, Ustaz, saya ngaji juga, tapi masih aja ada bencana, masih aja dompet kosong mulu dompet, gimana Ustaz? Nah, itu namanya belum sabar. Kalau melakukan semuanya tapi tetap Allah berikan kesulitan, baksa, tetap Allah berikan sakit, dorro, dia tetap sabar, maka punya nilai lebih. Sholat terus, sedekah terus, tapi ternyata Allah kasih sulit, tetap sabar, ini nilai lebihnya. Wassabirina fil ba'sa. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar, fid dini, dalam agama, wa talabil birri, dan dalam mencari kebaikan, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang menjaga anil kufri, dari kekufuran. Muttaqun itu ittaqo yattaqi, itu asalnya dari waqoyaki. Waqoyaki wiqoyatan, artinya menjaga. Waqoyaki wiqoyatan artinya menjaga. Waqo diikutkan wazan ifta'ala, jadi ifta'ala, jadi iftaqoya, jadinya iftaqoya. Nah, diikutkan wazan ifta'ala jadi iftaqoya. Muttaqun jadi ittaqo. Ittaqo artinya menjaga. Menjaga dari apa? Anil kufri, dari kekufuran. Maksudnya inilah orang-orang yang imannya benar dan menjaga diri dari kekufuran. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, ini ayat 177. Ini adalah ayat bagian kedua dari surah Al-Baqarah. Bagian pertama dari surah Al-Baqarah itu isinya tentang keimanan, kemudian tentang sifat-sifat orang beriman, dan juga tentang kekufuran dan sifat-sifat orang kufur, termasuk diantaranya sifat orang-orang ahlul kitab kemarin. Nah, bagian kedua surat Al-Baqarah ini baru masuk tentang hukum-hukum atau ibadah-ibadah tertentu. Seperti sholat di sini sudah mulai disebutkan, zakat sudah mulai disebutkan. Kalau kita lihat di sini, maka kesolehan itu ada dua macam. Ada soleh secara sosial, ada soleh secara individual atau personal. Kalau kita soleh individual atau sendiri aja, ya gampang, sholat aja pokoknya. Sholat, puasa, haji, cukup udah. Ada tukang minta-minta, salah, begitu tuh kalau soleh. Ada orang yang minta sumbangan, ada bang, ada. Orang punya duit susah minta sumbangan, itu namanya soleh pribadi. Tetangganya pada susah, sakit, bodo amat, namanya kesolehannya kesolehan pribadi. Bukan itu yang dikehendaki. Yang dikehendaki kesolehan baik soleh personal, pribadi, dengan ritual-ritual sholat, puasa dan lain sebagainya, tapi harus juga soleh sosial. Soleh sosial itu menjaga janji tadi, menepati janji, memberikan makan orang miskin, yatim, ibnu sabil, dan juga sabar meskipun dapat kesulitan tetap sabar. Ini kesolehan yang punya dua arah, ya, solehan baik arahnya kepada Allah maupun arahnya kepada kita manusia, sama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tambihun wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangin saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.